Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Halo Podcast, Halo Lifestyle and Opportunities Podcast. Bareng saya Nanda dan teman saya. Dan saya Raisa. Di episode kali ini, temanya ini mungkin tema-tema yang disukain sama para ciwi-ciwi nih. Karena tema di episode kali ini adalah kosmetik halal. Bukan sekedar cantik doang nih, tapi kita bisa membahas tentang industri dan kepercayaan untuk menjadi lifestyle yang halal. Kali ini kita berdua, gak cuma berdua aja nih, kita bersama Ibu Joani Magdalena. Halo, salam kenal Ibu. Halo, salam kenal Mbak Raisa. Salam kenal Ibu. Terima kasih Bu sudah datang ke Gimana Halo kabarnya, Bu? Podcast. Alhamdulillah baik. Gimana Mas Nanda sama Mbak Raisa kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Agak deg-degan nih soalnya bahas kosmetik ya Bu. Nanti diserang ciwi-ciwi ya. Iya, takut salah ngomong diserang ciwi-ciwi. Tapi kalau bahas kosmetik ya Bu, mungkin di beberapa tahun belakangan kosmetik, maksudnya mungkin cowok-cowok sekarang udah mulai melek soal itu ya. Ada yang pakai skincare, face wash, pokoknya udah jaga diri banget Ibu. Dan banyak banget yang pengen kita tanya, yang pengen kita tahu dari Ibu hari ini. Karena Bu Joani ini bukan orang sembarangan Kak Raisa. Bu Joani ini jabatannya adalah Head of Regulatory Affair di Paragon Paragon. Group. Betul Ibu? Betul, keren. Akhirnya. Keren dong. Ibu boleh diceritain sedikit nggak perjalanan Ibu di dunia perkosmetikan atau mungkin sampai titik sekarang? Mungkin boleh diceritain sedikit. Oke, boleh. Makasih banyak Mbak Raisa nih. Sebelumnya saya mau ucapin makasih kepada Mbak Raisa, Mas Nanda, juga pihak Menara Syariah. Kita udah dikasih kesempatan diundang untuk menghadiri podcast di Menara Syariah, itu suatu benefit nih buat kami gitu. Makasih banyak. Jadi kalau misalnya tadi ngejawab pertanyaannya Mbak Raisa, pengalamannya gimana sih di industri kosmetik? Terus terang mungkin sampai saat ini aku sudah sekitar 20 tahun lebih malah melintang di kosmetik 20 gitu ya. tahun ya Bu? Gitu. Jadi udah kayak tua banget gitu. Oh enggak Bu. Kosmetik. Kita harus bilang expert. Bahasa expert. Bukan tuh, Expert. Expert. Nggak tua, expert. Expert senior gitu kan. Senior juga tetap ya. Senior juga dong. 20 tahun Gitu, loh. iya betul. Jadi selama 20 tahun itu ya alhamdulillah juga kebetulan di bidang yang sama di regulatory affairs. Memang sebelum di Paragon saya juga pernah berkesempatan di beberapa perusahaan multinasional. Oke. Kemudian ada kesempatan untuk kita bisa bantu mendorong industri dalam negeri, industri nasional untuk bisa daya saingnya go ke levelan global gitu. Oke. Ibu mungkin teman-teman yang nonton nanti belum paham atau belum tahu apa sih regulatory affair itu Bu? Ya, Tugasnya terima apa kasih. maksudnya? Jadi kalau misalnya tanggung jawab seorang regulatory affairs itu intinya sih sebenarnya dia memastikan produk-produk kosmetik itu comply dengan regulasi yang ada di suatu negara gitu. Oke. Jadi sebelum dia dipasarkan. Kalau dalam hal ini mungkin biar yang lebih ketangkepnya orang-orang mungkin lebih ngehnya ketika produk sebelum dijual di pasaran itu untuk kosmetik kan harus didaftarkan dulu ke Badan POM gitu. Itu dari sisi registrasi produk. Namun berkaitan dengan acara hari ini nanti menjelang kewajiban halal di 17 Oktober 2026, selain kita harus memiliki nomor registrasi BPOM, kita juga harus memiliki sertifikat halal dari BPJPH. Nah itu juga part of dari tanggung jawabnya regulatory affairs. Kalau ngomongin Paragon Bu, kan produknya banyak ya Bu. Kayak apa aja sih Bu produk-produk yang dari Paragon yang mungkin orang-orang tahu atau mungkin orang-orang ada yang belum tahu beberapa produk Paragon, tapi Paragon tuh taunya paling orang-orang Wardah. Iya. Bener nggak Bu? Iconic ya. Iya. Iconic, iya. Jadi alhamdulillah ini saat ini kita punya brand tuh sudah 13 brand saat ini gitu kan. 13 Terus brand, Bu. sebenarnya justru brand itu makin banyak lahir ketika masa pandemi kemarin. Oke. Ya, ketika masa pandemi kemarin justru kita malah melahirkan lebih dari 5 brand gitu. Oh malahan Bu. Iya. Jadi mungkin orang-orang taunya Paragon itu identik dengan brand Wardah gitu. Padahal sebenarnya Paragon itu awal mulanya brandnya itu dimulai dari brand putri, brand untuk salon. Wow. Namanya brand putri. Jadi brand putri itu adalah brand pertama yang dimiliki oleh Paragon dan sampai sekarang alhamdulillah masih ada. Wow. Itu salon Bu. Untuk salon. Jujur aku baru tahu Iya. Abu. Situ ya. Sorry, agak grogi nih. Justru aku taunya
Wardah duluan Bu, karena kan kayak udah lama banget nih Wardah nih dan dipakai mungkin hampir seluruh ibu-ibu ya. Iya, iya. Wardah. Banyak ke Gen Z juga sekarang pakai Wardah. Ya karena apa namanya, jadi setelah lahir brand pertama Putri, kemudian apa namanya muncul brand Wardah gitu kan, yang lebih banyak apa skincare-nya, juga ada dekoratifnya atau make up-nya. Yang dulu tuh mungkin bentuk kemasannya saya juga belum pernah lihat ya. Zaman dulu banget tuh dia kemasannya tuh pasti pakai ada tutupnya bentuknya kubah hijau, tapi sekarang karena kita menjawab tantangan tren, nah Oke. packagingnya juga mulai kekinian. Setelah Wardah mulai lahir makeover, lalu Emina, kemudian ada brand pria Kaf gitu. Kaf. Terus ada banyak lagi, ada Taffy, ada Earth Love Life, kemudian kita juga punya brand untuk family Biodev namanya gitu. Oh, Kaf. Iya, saya pakai tuh Bu parfumnya. Enak yang hitam. Terima kasih. Udah mau habis kayaknya tuh. Maksudnya emang wanginya enak. Saya Kodenya pakai yang kenceng banyak ya. gitu. Enak. Oke. Kalau ngomongin Heeh. kosmetik halal ya Bu, kan banyak banget apalagi brand kalau di Paragon Wardah tuh kecapnya sama orang-orang tuh memang brand halal. Nah di sini tuh aku mau cari tahu definisi kosmetik yang halal itu yang seperti apa sih Bu? Iya, iya. Jadi kita berangkat dari regulasi dulu ya. Kalau berdasarkan regulasi sesuai Undang-Undang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Nah, jadi apa namanya produk halal itu produk yang tidak hanya dari bahan, tapi juga menjamin apa sepanjang sistem produksi, kemudian mulai dari penyimpanan, tidak ada proses kontaminasi dari bahan-bahan yang diharamkan atau najis, kurang lebih seperti Oke. itu. Kalau boleh tahu Bu, yang tidak halal tadi, maksudnya unsur-unsur yang najis tadi itu apa aja sih Bu? Ya, jadi apa namanya cukup banyak ya, ada beberapa kriteria gitu. Jadi sudah pasti bahan-bahannya itu tidak bisa berasal dari hewan yang diharamkan dari Oke, Al-Quran seperti babi. Mm-mm. Kemudian hewan-hewan yang apa namanya secara dari Quran itu tidak diperbolehkan misalnya karena melalui proses penyembelihan yang tidak sesuai syariah. Mungkin kan bingung apa namanya memang jenis bahan apa gitu yang dipakai di kosmetik iya kok ada itu Bu. dari daging gitu. Benar. Gitu. Jadi apa namanya tidak hanya melulu dari daging gitu. Kalau daging kan mungkin orang lebih ingetnya ke makanan gitu Ya. ya. Tapi kalau misalnya kosmetik itu sudah mulai dari turunannya. Contoh misalnya apa namanya ada misalnya bahan-bahan gelatin gitu. Bahkan Oh. yang sesimpel air. Iya, Air iya, yang digunakan itu dalam proses pemurnian air itu di proses pemurnian itu menggunakan arang. Nah, arangnya ini harus dipastikan apakah berasal dari bahan arang yang halal atau yang tidak sesuai dengan syariat. Tidak sesuai dengan syariat itu seperti apa sih gitu misalnya. Iya, iya. Nah, misalnya arang yang berasal dari tulang hewan. Itu nggak boleh. Oh, nggak boleh Bu? Tidak boleh gitu. Jadi baru tahu nih. apa namanya misalkan jadi sesimpel air pun kita harus membuktikan kehalalannya di sepanjang proses bahan baku tersebut. Misalkan ketika kita apa namanya memastikan kehalalan air yang kita pakai, berarti di proses pemurniannya memastikan menggunakan arang yang berasal dari tumbuhan atau yang menggunakan apa namanya tulang dari hewan yang disembelih secara syariat. Bahkan dia kalau misalnya dimurnikan menggunakan tulang yang berasal dari hewan yang masih diperbolehkan untuk dimakan, tapi tetap dipertanyakan apakah proses sembelihnya sesuai syariat atau enggak Wow, gitu. sedetil itu Bu ya? Sejauh itu, sedetail itu. Wow, berarti label halal tuh bukan sekedar label ya Bu ya? Jadi melalui proses yang sedetail itu. Betul. Oke. Tapi Keren, kalau keren, kayak gitu keren. berarti dicek mungkin kayak dicek lab atau dicek berarti benar-benar berbobot diceknya dari A sampai Z sampai akar-akarnya dicek gitu Bu. Betul. Jadi tadi menyambung, jadi sebenarnya label halal tuh bukan cuman hanya proses pemenuhan administrasi saja gitu kan, tapi itu tuh apa ya sebuah penjaminan integritas produk mulai dari asal usul bahan baku itu dibuat, diproses sampai menjadi ketika dicampur ada proses pengolahan menjadi produk jadi, bahkan hingga nama produknya sesuai dengan syariat Islam. Oh, Jadi gitu, Bu? integrasi keseluruhan. Wow. Mulai dari hulu sampai ke hilir hingga sampai tahapan distribusi sampai penyimpanan. Oh. Gitu.
Detail itu ya Bu Betul. ya. Berarti bisa dibilang ini Definisi halal halal. sampai ke tulang-tulangnya ya. Insya Allah. betul. Iya 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 iya. Baru tahu kan? Baru tahu. Sama. Karena kayak paling cuma detail yang kayak bahan-bahannya aja yang halal. Ternyata sampai memang pembuatan bahannya pun harus dengan proses yang syariah Betul. yang kayak gitu ya sesuai Jadi syariat. memastikan seluruh lini proses produksi itu tidak ada proses kontaminasi gitu dari bahan-bahan yang haram ataupun yang najis gitu. Tapi di Indonesia sendiri udah siap belum sih Bu sebenarnya untuk menjalankan regulasi seperti yang Ibu sebutkan tadi? Ya ini sebenarnya agak sulit nih menjawabnya gitu. Ya. Jadi menurut saya insya Allah kalau perusahaan-perusahaan besar sih mereka sudah siap lah sepertinya gitu. Tapi untuk catatan bahwa portofolio industri kosmetik di Indonesia itu sekitar 85-90%-nya itu komposisinya masih UKM dan UMKM, di mana bahan bakunya kita masih bergantung dengan bahan baku impor sekitar 80%. Oh. Gitu. Jadi tantangannya memang cukup berat, tapi kita secara kolektif mengarah untuk ke pemenuhan kesiapan untuk wajib halal di 17 Oktober 2026. Jadi sekali lagi kewajiban halal ini sudah di depan mata, khusus untuk kosmetik juga kewajiban halal akan dilangsungkan di 17 Oktober 2026. Wow. Bisa diulang dia tanggal berapa wajib halal diberlakukan? 17 Oktober 17 Oktober. 2026. Mantap. 17 Oktober 2026. Sekitar 5 atau 6 bulan lagi ya Bu ya? Iya. Atau lebih? Lebih dong. Lebih ya? 2026 tahun ini ya. Iya tahun ini. Kalau ngomongin kayak kehalalan Bu, pasti kan kalau suatu brand mendapatkan sertifikasi halal itu kan butuh proses yang panjang. Nah mungkin ada beberapa ya Bu ya, brand-brand atau brand-brand yang main curang yang mereka tidak melewati tahap-tahapan itu gitu. Menurut Ibu gimana? Ya jadi selama brand tersebut sudah memiliki atau mencantumkan logo halal ya di kemasannya. Jadi perlu diingat begini, untuk mendapatkan logo halal di kemasannya itu tidak semudah atau segampang yang mungkin orang-orang kira gitu. Karena ketika sebuah brand ingin memiliki integritas halal, dia itu harus melalui SJPH dulu atau sistem jaminan produk halal dulu sebelum dia bisa mensertifikasi halal produknya. SJPH itu apa? Jadi SJPH itu intinya dia harus implementasi 5 kriteria. 5 kriteria itu mulai dari komitmen. Komitmen itu dimulai dari manajemen puncak. Manajemen puncaknya itu harus ada komitmen halalnya yang kemudian disebarluaskan ke perusahaan dan menjamin SDM yang ada di perusahaan harus memahami mengenai halal. Itu harus disediakan oleh komitmen dari manajemen puncak. Kemudian yang keduanya pemilihan bahan yang tadi saya sudah sampaikan. Sebegitu telitinya bahan itu harus dicari untuk memenuhi kriteria halal. Belum lagi nanti di kewajiban 17 Oktober ini bukan hanya produk jadinya, tapi bahan bakunya juga harus memiliki wajib sertifikasi halal. Sama-sama di 17 Oktober 2026 gitu. Jadi mulai dari hulunya bahannya dicari, kemudian yang ketiganya diproses produk halal, diproses pengolahan produk halal juga harus menjamin sepanjang proses itu tidak ada proses kontaminasi. Dan bahkan hingga sampai proses pembersihan itu alat-alat yang digunakan, alat kebersihan yang digunakan itu juga dipastikan harus tidak ada proses kontaminasi. Betul. Yang keempat ya produk jadi itu sendiri. Jadi produk jadinya juga harus memiliki integritas halal bahkan sampai namanya. Jadi kalau misalnya pernah dengar dulu kan pernah ada makanan yang namanya rawon setan tuh yang terkenal di Jogja, tapi kok dia nggak bisa dapat sertifikat halal gitu, padahal bahan-bahannya halal semua karena namanya tidak sesuai dengan syariat Islam. Oke. Gitu. Sama kosmetik juga ganti nama. Iya betul. Sama kosmetik juga. Gacuan ganti nama, tadinya tuh kayak mie setan, mie gundurwo yang kayak Jadi gitu. gacoan ya. Jadinya diganti Gitu. jadi mie gacuan.
Betul. Di kosmetik pun sama, nggak hanya nama, tapi juga penandaannya. Oh, jadi Apakah penandaannya atau apa gambarnya ya, 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 gambarnya ya. itu sesuai dengan syariat Islam atau apa. Misalnya, oke namanya udah lipstik, tapi dia gambarnya tuh Iya. apa namanya wanita dengan pakaian Iya. yang Iya. sangat terbuka Oke. gitu misalnya. Nah itu juga tidak bisa loh, nggak bisa dapat sertifikat halal. Dari Jadi nama dan sebegitu, tampilan juga. betul. Produknya Oh. harus dijaga. Rawon setan ya. Iya sih. Kenapa nggak ganti rawon makhluk halus gitu? Bisa jadi solusi. Bisa jadi solusi. Iya. Wah kalau sampai jadi saya minta bagian boleh tuh ya Bu. Ide saya tuh. Bu tapi gini. Yang membedakan aman menurut BPOM dan halal menurut sertifikasi halal tuh apa Bu? Iya, jadi ini sebenarnya apa dua hal yang berbeda. Oh gitu? Jadi Iya, iya, iya. kalau misalnya perlu diingat ada halal, ada toyib. Nah, jadi kalau Oke. misalnya halal itu memenuhi syariat Islam, tapi kalau toyib itu adalah keamanan. Nah, keamanan itu yang dipegang oleh Badan POM. Jadi kalau Badan POM itu memastikan suatu produk itu menggunakan bahan-bahan yang bukan bahan berbahaya, bahannya juga aman dari sisi kesehatan, Ya, ya. kemudian memenuhi standar kualitas, sama ini apa namanya memenuhi efikasi keamanan dari klaim yang dicantumkan di kemasan. Itu bagiannya BPOM. Tapi kalau misalnya halal adalah bagian pemenuhan untuk syariat. Jadi semua yang dianggap toyib belum tentu halal. Tapi kalau misalnya halal maka dia harus toyib. Oke. Berarti kalau Iya, iya, misalnya, iya, iya. apakah beda Bu kalau misalnya udah dapat sertifikat halal berarti dia udah otomatis lulus BPOM gitu? Belum tentu, Belum tentu? belum tentu. Jadi apa namanya misalkan beginilah, misalkan kita analogikan dengan makan konsumsi snack lah ya, snack apa namanya Ciki. snack ciki lah misalkan. Nah misalkan apa namanya si ciki ini menggunakan garam halal nggak? Garam laut. Garam Kan ya? halal. Garam halal, oke. Nah kemudian tapi si ciki ini dalam satu bungkus ciki ini pakai garamnya 1 kilo, lulus BPOM nggak Oh kira-kira? iya Untuk enggak satu sih. kali Oh makan. iya, 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 Enggak. iya, iya. Gitu. Jadi analoginya tuh gitu. Gitu. Oke, Jadi oke, kalau Bu. misalnya halal itu untuk memenuhi syariat Islam di mana memberikan apa namanya muslim ya, konsumen muslim itu keamanan, kenyamanan untuk Kepercayaan. beribadah sesuai dengan kepercayaannya dia. Tapi kalau misalnya Badan POM itu menjamin toyibnya, keamanan dan safety-nya. Oke. Itu contoh kasus yang paling masuk akal. Oke itu Bu. Benar, 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 benar. Garam halal tapi kalau cikinya garamnya 1 kilo kebanyakan 1 kilo ya nggak aman juga ya. Benar, benar. kalau untuk sekali makan ya kan. Nggak Wah, cuma pusing aman tuh. buat tubuh, dompet mamanya Wah, juga iya. nggak aman. Oh. Repot. Terus Bu juga kayak berarti kalau misalnya istilahnya ya Bu, BPOM itu untuk istilah aman. Tapi kalau halal itu buat kepercayaan yang dimana biar masyarakat-masyarakat yang beragama Muslim jadi lebih yakin, lebih paham untuk make produknya yang kayak gitu ya Bu. Nah, jadi perbedaan aman dan halal itu menurut Ibu gimana? Untuk skala brand, apalagi mungkin kosmetik ya. Iya, iya. Kalau menurut kita sih apa kalau dari kacamata Paragon tuh satu hal yang nggak bisa dipisah gitu. Jadi semenjak apa namanya awal mula Paragon berdiri gitu kan, kemudian mengeluarkan brand Putri, kemudian brand Wardah, memang apa namanya para pendiri, para founder sudah memiliki apa namanya visi ke depan untuk apa namanya memenuhi apa kebutuhan syariat Islam ini. Jadi sehingga itu tadi apa namanya konsep yang halal dan toyib itu sejak awal tidak akan pernah dipisah dari Paragon gitu ketika kita mulai mendevelop produk. Sehingga kalau misalnya ditanya apa namanya apa nih perbedaannya, perbedaan kan seperti tadi ya, tapi ketika kita implementasikan di produk, nah itu satu hal yang jadi kesatuan dan tidak bisa dipisah. Jadi memang dia nempel ya Bu. Betul, betul. Dia lihat-lihat. Bu, tapi kan kalau saya sempat nonton kayak di salah satu stasiun televisi yang suka menginvestigasi suatu produk, ternyata ada kecurangan atau ada unsur-unsur berbahaya di dalam kandungan suatu produknya. Dan ternyata itu udah lulus BPOM dan sudah ada sertifikasi halal, tapi masih beredar gimana tuh Bu menurut Ibu? Iya, jadi Kebobolan atau gimana tuh Bu?
Menurut saya sih perlu dilihat dari dua sisi ya, dari dua sisi. Jadi sorry, ini mungkin apa namanya tidak mau menyudutkan Ya. di salah satunya, tapi mungkin ada beberapa oknum gitu kan, ada beberapa oknum yang memang dia sudah memiliki apa sertifikat registrasi sertifikat halal gitu kan, atau nomor notifikasi BPOM, tapi di sisi lain ada juga yang sebenarnya tuh nggak punya, Oh tapi iya. ditempel gitu Iya, kan. Ah. banyak Itu tuh juga yang lagi ada, rame, itu lagi juga viral ada, kemarin betul tahun gitu. Nah, lalu. eee, nah yang perlu kita apa namanya, yang perlu kita edukasikan ke konsumen adalah tetap harus kritis untuk membaca label, kemudian kritis bagaimana cara memverifikasinya. Verifikasi itu dalam artian misalkan ketika apa namanya, membaca label, Ya. kemudian melihat ada logo notifikasi BPOM atau misal ada sertifikasi Ya. halal. Nah, semakin era digital semakin maju, sebenarnya untuk verifikasi via digital itu bisa langsung dilakukan kapan aja. Jadi siapapun pun juga bisa akses. Jadi masyarakat kalau misalnya untuk melakukan verifikasi, menurut saya apa Ya. yang pertama mungkin pastikan apa namanya, si produk ini berasal dari perusahaan yang terpercaya. Karena kan Oke. untuk membangun suatu image dan brand itu kan apa namanya, perjalanan yang Iya, sangat cukup. luar biasa Iya. gitu Ya, ya. Dan nggak mudah ya Bu. iya, tidak mudah gitu, dan kayaknya apa orang nggak maulah dalam apa, karena nilai setitik kemudian brand image-nya kemudian jatuh gitu kan. Betul, betul, betul. Nah, yang kedua tetap melakukan cek dan recheck via digital itu sangat gampang, melalui Google misalkan untuk mengecek nomor notifikasi BPOM di website BPOM, atau misalnya nomor apa, sertifikasi halal dari websitenya BPJP, itu sudah sangat mungkin dilakukan Biasanya gitu. sekarang di brand-brand udah ada kode QR-nya, QR. Iya, jadi betul, tinggal betul. di-scan. Betul, karena itu memang wajib sih kalau untuk yang BPOM, nomor notifikasi BPOM itu wajib dicantumkan dalam model QR QR, biar gitu. gampang ngecek. Betul. Oh. Iya, iya, Gitu. iya, Jadi iya. kalau misalnya mungkin ada oknum yang dia belum ada, tapi mungkin meniru kemudian asal menempel saja di kemasannya, Ya. itu kita bisa cek di melalui QR apakah ada kesamaan gitu antara yang muncul dari barcode sama yang nomor yang dia tempelkan di kemasan. Plus kalau kita ngelihat lagi di websitenya pemerintah, apakah beneran ada nih si nama produk dan nomor notifikasi tersebut ada di websitenya pemerintah. Oke. Gitu. Ketika kita udah cek dan ternyata nggak tercantum di BPOM Bu, kita bisa adukan kemana? Kan itu sangat meresahkan ya, karena ya apalagi bicara kosmetik ke kulit Iya, atau wajah sensitif. Iya. Betul. orang-orang gitu kan. Kita bisa ajukannya kemana Bu? Kalau saat ini bisa via Halo BPOM Oh, di nomor oke. 15.000, atau misalnya orang bisa sih apa di Google gampang tinggal buka websitenya BPOM. Untuk pengajuan konsumen itu sangat jelas bisa ada di situ, jadi bisa ikutin panduan yang ada di websitenya Badan POM. Nah, selain itu Oke. juga ini aku nggak tahu nih baru tahun kemarin, jadi ini apa namanya, kasus yang cukup ini juga ya, cukup besar di tahun lalu di produknya tuh memang produknya produk konsumsi, produk untuk makanan, suatu merek permen, mungkin aku nggak tahu inget atau enggak. Oke. Jadi kategorinya kalau misalnya dilihat mungkin permennya kenyal-kenyal gitu, aku nggak mau Ya. bilang Ya. gitu. Jadi ini contoh gitu ya, apa namanya, di mana suatu oknum sudah mendapatkan sertifikasi halal, sudah punya nomor registrasi BPOM, mungkin ketika dalam prosesnya dia memberikan apa namanya, dokumen atau informasi yang benar, yang Ya. sesuai dengan standar, tetapi tidak bisa menjaga integritasnya di pertengahan, sehingga Oke. karena ada ini kan, ada proses pengawasan dari pemerintah. Jadi apa namanya, pemerintah itu melakukan pengawasan di produk-produk yang beredar di pasaran. Dalam hal ini tuh mereka langsung melakukan sampling di market, kemudian melakukan misalkan uji DNA misalnya, karena Oke. untuk kasus produk tersebut ketahuannya ketika dilakukan uji DNA. Ya. Nah, ketika diuji DNA ternyata Mengandung bahan yang haram. Nah, alias itu babi. sempat kalau misalnya di podcast soalnya biasanya kalau saya ngomong gitu langsung di Gitu. Disensor. langsung Kebetulan aku tahu Bu Gitu berita itu, iya ya. ya betul. Nah, itu kan apa namanya, padahal si brand atau merek permen itu tuh cukup ini loh, cukup terkenal Cukup gitu. terkenal. Cukup terkenal dan apa namanya, sangat mudah orang-orang untuk dapatkan di minimarket, dan terus terang juga sebenarnya anak aku juga Mengkonsumsi. konsumsi juga gitu. Jadi dalam hal ini sebenarnya juga berterima kasih juga sama pemerintah Betul, yang sudah betul, melakukan betul, pengawasan, betul. karena apa, membantu melindungi keluarga kita di rumah gitu Iya. kan, dari Benar, konsumsi bahan-bahan yang memang diharamkan sesuai dari kepercayaan kita gitu. Nah, kemudian untuk apa namanya, pemulihannya itu juga tidak mudah si brand tersebut untuk memulihkan nama baiknya. Apa namanya,
banyak, cukup panjang proses yang brand tersebut lakukan. Hanya hingga saat ini mungkin ada beberapa orang yang jadinya masih meragukan ketika Iya, mau iya. mengkonsumsi. Iya. Walaupun saat ini saya yakin itu tadi yang kalau misalnya kita balik ke awal untuk konsep penerapan SJPH atau sistem jaminan produk halal. Ya. Poin terakhirnya, kriteria terakhirnya adalah pemantauan dan evaluasi. Nah ini mungkin Oke. mereka melakukan perbaikan dengan melakukan pemantauan dan evaluasi untuk melakukan perbaikan. Sayangnya proses revisinya ini kok dikasih tahuinnya dari regulator gitu. Oke. Jadi cukup keras nih tantangan dari si brand tersebut. Tapi saya ngelihat kayaknya sekarang perbaikannya sudah cukup baik, minimarket sudah mulai membuka lagi untuk batch-batch terbaru. Saya yakin untuk batch-batch yang tidak memenuhi standar sudah tidak ada lagi di Indonesia sih. Saya tahu berita itu Bu, cuman saya nggak tahu kelanjutannya. Apakah ada sanksi untuk perusahaan tersebut atau apa? Ya, ya. Kemarin gimana Bu? Jadi kalau sesuai, kan aku bukan orang perusahaan. Oh enggak, maksudnya ya Ibu. Kita ngomong sesuai regulasi. Iya, aja iya, ya. iya. Jadi kalau misalnya sesuai regulasi ada sanksinya sih. Mulai dari sanksi administratif hingga Oke. denda maksimal 2 miliar Wow. sampai penarikan produk dan pembekuan nomor sertifikatnya. Nah, itu kayaknya kemarin yang saya lihat sih penarikannya cukup masif saat Iya, itu gitu. Kemudian sempat dibekukan tapi saya lihat manajemennya juga cukup baik melakukan perbaikan dan cukup serius sehingga mereka sudah bisa membuktikan bahwa produknya sekarang juga sudah baik, cukup baik gitu. Ya kayaknya produknya juga udah ada juga dan saya udah beli lagi Bu. Ya tidak apa-apa, yang namanya orang mungkin kan berproses. Iya, 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 iya. Soalnya saya pikir ya udah ada di minimarket ya berarti udah ada perbaikan kan. Ya, betul. Gitu. Kalau ngomongin kosmetik lagi balik nih, Bu. Kan di Indonesia nih bisa dibilang adalah pusat kosmetik terbesar di Asia Tenggara. Ada kemungkinan gak sih Bu Indonesia nih jadi pusat kosmetik untuk kayak mendunia atau global? Iya, kalau saya bilang sih potensinya sih sangat ada sekali, sangat besar gitu. Karena kita populasi muslimnya cukup besar, 248 juta jiwa gitu kan. Nah, potensinya itu sangat besar untuk go global gitu. Selama kita bisa menyamakan standar kita dengan standar global, kemudian dengan cepat menangkap tren. Nah, ini saatnya kita untuk meleverage lagi benchmarking halal ke pasar global gitu. Karena juga jangan salah, kalau secara global, secara worldwide gitu dari indeksnya SGIA, dia jadi kayak semacam report untuk ekonomi syariah gitulah. Oke. Nah, jadi konsumsi untuk produk halal di tahun 2025 itu mencapai 2,4 triliun US dollar ya. Wow. Nah, jadi kalau misalnya in rupiah kan udah Wow, kuadriliun iya benar, ya. benar. Triliun lagi tapi kuadriliun gitu. Triliun Ya gitu. gitu kan. Nah, yang diproyeksikan di 2028 itu naik tuh sampai 3,4 triliun US dollar. Wow. Kita ngomongin kuadriliun. Kuadriliun Udah nggak miliar tuh udah nggak main. miliar Mana udah nggak main. gitu kan. Gitu. Jadi ini suatu market yang sangat besar potensinya untuk bisa kita ambil, apalagi kan kalau menurut saya standar halal di Indonesia itu menurut saya cukup tinggi loh. Oke. Betul. Jadi kasarnya nih ya, kalau misalnya mungkin pernah dengar memes kalau misalnya orang udah punya SIM dari Indonesia, lu bisa nyetir di mana Di aja. mana-mana. Nah, Iya. sama dengan produk halal. Oh gitu. Gitu kalau menurut saya. Iya. Gitu. Jadi Faktornya apa Bu? Karena lebih ketat Betul. di Jadi Indonesia gitu ya. kalau menurut kami ya bukan lebih ketat, mungkin pemeriksaannya itu lebih menyeluruh gitu. Oke. Jadi sebelum kita dapat sertifikasi halal itu tadi kan mesti menerapkan konsep SJPH. Itu SJPH itu secara perusahaan dan kalau punya pabrik ya secara pabrik. Jadi pastikan si pabrik dan perusahaannya itu menerapkan konsep SJPH dulu. Kalau lu dapet tuh SJPH-nya baru deh kita ngomongin produk lu gitu. Jadi bertahap, nggak bisa misalnya kita punya pabrik udah gitu udah dapet CPKB dari BPOM terus bisa produksi produk, produknya langsung dibawa ke BPJPH dapetin sertifikat halal, nggak semudah itu. Jadi memang satu-satu ya Bu ya. Betul. Kirain tuh yang- Fasilitasnya dulu baru produknya. Iya, jadi kayak mungkin yang ada di pikiran saya Bu, misalnya ada satu brand mau bikin produk, udah ngerancang semuanya, terus abis itu udah tinggal kalau udah jadi tuh tinggal kayak ibaratnya kayak BPOM lah. Jadi kalau udah jadi baru di sertifikasi. Berarti sertifikasi halal itu memang sebelum membuat produknya ya Bu.
Betul, betul. Malah sejak dari fasilitasnya dipastikan itu tadi menerapkan konsep SJPH. Dan untuk penerapan konsep SJPH tuh nggak cuman hanya pemenuhan administratif yang dokumen itu Iya. enggak, tapi dipastikan dengan melakukan audit. Jadi pihak dari kalau sekarang tuh LPH ya, Lembaga Penyelia Halal, itu harus melakukan audit untuk memastikan bahwa si pabrik ini memang menerapkan SJPH gitu. Hmm. Wow, Ternyata memang panjang ya. panjang banget, panjang banget. Wow, keren keren. Tapi ada nggak Bu kayak brand luar terus yang memang dia mau memproduksinya di Indonesia? Dia produksi di Indonesia karena dia tahu nih, sertifikasi halal di Indonesia tuh sangat benar-benar detail dan ketat, jadi dipercaya. Terus dia masuk ke Indo untuk produksi, terus dibawa lagi keluar. Banyak kok sekarang tuh trennya makin ke situ karena itu tadi kan pangsa pasarnya muslim tadi itu sangat besar, yang kita ngomongin kuadriliun, udah nggak ngomong miliaran Iya, lagi iya, iya, gitu iya. kan. Jadi banyak pihak luar yang menangkap potensi itu, dan mungkin untuk mempercepat proses mendapatkan sertifikasi halal sudah mulai banyak beberapa investor yang masuk ke Indonesia, mendirikan pabrik di sini, kemudian melakukan proses sertifikasi halalnya di sini gitu. Wow, Berarti memang kosmetik Indo tuh bisa bukan kaleng-kaleng ya. mendunia Iya, Mantap, 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 bisa mantap, mantap. mendunia Bu. Karena kan kebanyakan atau enggak mungkin kalau dari dulu brand-brand kayak brand-brand luar kayak kosmetik-kosmetik yang murah gitu gampang banget masuk ke Indo. Terus sekarang Iya. mungkin kebalik ya. Jadi orang luar mau produksi itu di Indo untuk didistribusin lagi di luar kayak gitu ya Bu. Betul. Jadi mungkin sebenarnya juga selain karena ada ini sih faktor juga dari konsumen muslim di Indonesia yang juga cukup besar gitu. Itu kan juga jadi pangsa marketnya dia juga yang cukup tinggi sebelum mereka melakukan ekspor juga keluar gitu. Dan sebenarnya juga menghadapi wajib halal, tanggal berapa wajib halal? 17 Oktober 2026. Masih inget Bu? Tenang, tenang, tenang. Kita nyimak kok, Bu. jadi jadi karena adanya kewajiban itu juga sebenarnya sekaligus kurang lebih kayak ini ya mensortir lah kurang lebih, misalnya produk-produk yang dari luar untuk masuk ke dalam, karena otomatis per tanggal berapa? 17 17 Oktober Oktober 2026. Nah itu harus bersertifikasi halal dulu baru Ya. bisa dipasarkan di sini. Oke. Tuh. Oh, jadi kosmetik Indonesia malah jadi trendsetter ya, Bu? Untuk kosmetik luar sana. Iya. Terus kalau modelannya kayak gitu Bu, berarti kan ibaratnya brand lokal, brand Indo sendiri tuh sama luar jadinya kayak bukan kompetitif, lebih bersaing ketat nih. Padahal mungkin mayoritas negara-negara luar produksinya di Indo. Nah, pasti kan ada strategi brand lokal sendiri. Apakah Paragon mempunyai strategi untuk brand Paragon sendiri biar tidak redup gitu? Ya betul, itu valid banget, kenapa? Karena ini sebenarnya pertanyaan nomor satu ketika kita mau melakukan ekspansi Wow, gitu. Jadi iya. kita tuh selalu di-challenge sama founder, terus gimana kamu memastikan bahwa kamu tetap menjadi raja di negeri sendiri sebelum menjadi tamu terhormat di luar negeri gitu kan. Oke. Nah nanti itu quote terakhir ya. Nanti Boleh, 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 Bu. Buat closing ya, buat closing. Udah spill di luar. Oke. Jadi untuk memastikan itu kita percaya bahwa produk dalam negeri itu lebih dekat emosionalnya dengan konsumen dalam negeri. Nah itu yang harus Oke. kita pegang Iya, iya, gitu. iya, Jadi iya. jangan hanya berangkat dari ingin menjual dengan harga yang lebih kompetitif, Ya. tidak hanya itu tapi juga jual dengan nilainya gitu. Oh, ambil Karena hatinya. harusnya iya betul. Karena pasti culture sama emosinya harusnya kita tuh lebih dekat Betul, dengan Iya. konsumen betul, kita betul, sendiri. Dan karena kita juga memiliki pusat riset di pabrik kita gitu kan, dan riset kita pasti menggunakan subjek-subjek dari orang Indonesia gitu. Jadi pastinya hasilnya akan sangat lebih relevan dibandingkan dengan menggunakan subjek dari orang luar. Oke. Gitu. Untuk bahan risetnya itu survei atau apa, Bu, bentuknya? Kita udah move forward dari itu, udah
bergerak lebih jauh lagi. Jadi Oke. tidak hanya survei, untuk meluncurkan sebuah produk itu kita Oke. butuh namanya uji keamanan Uji keamanan. sama uji efikasi. Nah, uji efikasi itu kita apa namanya melakukan uji klinis dengan konsumen Indonesia gitu. Jadi misalkan untuk mengecek langsung di kulit wanita Indonesia, Oke. apa namanya kelembabannya bagaimana gitu. Kemudian untuk yang dekoratif gitu kan, untuk yang dekoratif mengecek langsung dengan konsumen Indonesia apakah shade-nya sesuai apa tidak Iya, gitu. kan Jadi banyak banget ya, Bu. betul. Jadi kita pede gitu karena kita pernah melakukan riset untuk warna dekoratif dengan 1.000 wanita Indonesia. Beneran 1.000 tuh, Bu? 1.000 wanita Indonesia. Yang berbeda-beda. Betul, dari Warna kulitnya. Aceh sampai Papua. Jadi kami pede bahwa kami tuh harusnya lebih mengenal konsumen kita dalam negeri. Wow. Tapi jangan terlena, maksudnya bukan berarti kita tuh nggak butuh produk luar, butuh sebenarnya. Kenapa? Untuk memacu kita untuk terus berinovasi. Ya. Karena kan kita yang namanya tren-tren itu kan pasti Benar. adalah influence-nya Benar, dari benar, luar. benar, Nah itu benar. kita harus kejar, kita harus tangkap trennya segera mungkin. Jadi kita masih tetap relevan dengan pasar. Wow. 1.000 wanita tuh ya, Bu. Dengan warna kulit yang Yang beda-beda. Iya. Tapi memang Oh, kalau produk Indo lebih lokalan itu emang lebih senang sih, Bu. Aku pribadi lebih senang karena lebih ke shade-nya banyak banget. Kayak dia menyesuaikan banget sama kulit-kulit orang Indonesia. Yang kayak Makasih. gitu. Dan sesuai dengan suhu yang ada di sini. Iya, Oh, terus iya. juga kelembapan dan segala macam. Saya suka makeup ya, Bu. Jadi kayak udah lokalan aja karena lokal tuh shade-nya udah banyak banget. Apalagi makeover kan juga banyak. betul. Jadi kayak udah makeover atau enggak kayak brand-brand lokal aja deh yang kayak gitu. Karena banyak banget emang iya sih emang bener lebih ke mengenal masyarakat Indonesia dulu biar tidak tersaingi dengan brand luar ya, Bu. Selain Masuk Mbak, masuk. Iya. Terima kasih Mbak. ini bukan soal harga juga kan? Bukan soal Bukan. harga. Tapi Ya. brand-brand lokal juga enggak yang ya terbilang murah tapi enggak yang murah banget gitu. Ya, ya, ya. Standar lah. Kompetitif. Apa, Bu? Kompetitif. Harganya kompetitif, benar. Itu. Bu, tadi kita udah bahas panjang lebar soal regulasi. Dan Ibu tadi udah sebut juga konsumen kosmetik tuh banyak banget. Nah, sebenarnya di era sekarang, Bu, yang orang-orang mungkin lebih apa ya? Udah lebih melek lah soal merawat diri, bahkan udah ke cowok-cowok nih udah ada yang pakai Iya. skincare gitu-gitu kan, Bu. Menurut Ibu, konsumen sekarang tuh lebih kritis gak sih, Bu? Banget. Oh iya, Banget Mas. contohnya seperti apa kritisnya, Bu? Jadi dibandingin tahun-tahun yang lalu ya, Ya. mungkin ini juga karena efek dari era digital, Betul. di mana banyak selebgram sama influencer yang juga mereka kritis-kritis juga gitu kan, melakukan edukasi yang cukup mengena gitu ke konsumen gitu, sehingga paparan informasi tuh sangat banyak. Ya. Di digital tuh gitu. Jadi dari situ para konsumen itu mendapatkan informasi-informasi teknis gitu tentang apa namanya tentang bahan-bahan kosmetik, misalnya katakanlah kemarin sempat sempat ngehits gitu kan bahan baku niacinamide Iya. misalkan, kemudian adalah edukasinya cara Ya. penggunaan yang benar bagaimana, niacinamide yang bagus bagaimana, terus nanti apa namanya cara penyimpanan produknya kayak gimana gitu. Jadi Ya. sangat kritis. Nah, itu memicu konsumen lebih jeli lagi ketika Ya. membeli produk gitu kan. Kemudian dia melihat label, mungkin sebelumnya kan apa namanya mungkin orang kalau misalnya membeli produk ya udah langsung yang penting namanya ada, saya fungsinya sesuai ya udah langsung diambil aja. Tapi sekarang tuh benar-benar dibaca loh. Benar-benar dibaca, Iya. terus Bener. dia Ingredients-nya. bahan apa gitu kan, atau misalnya dia lagi dapat dapat edukasi dari influencer mana, ternyata bahan A dengan kandungan sekian persen itu cukup baik untuk untuk solusi kulit yang seperti apa. Oke, Nah, dia benar. cari, Benar, kemudian benar, dia benar. baca gitu, dia tanya, kemudian bisa dicek juga misalnya dia mengklaim si produknya itu dia punya bahan A 3%, kok bahan A-nya itu kayaknya turunan bukan bahan yang murni gitu loh. Sebegitunya loh. Sedetail itu. Hebat, Wow. menurut saya hebat. Tapi dari situ itu bukan menjadi ancaman ya buat Ya, kita, ya, ya. justru membuat kita tuh semakin untuk mendorong kita berinovasi sama transparansi ke konsumen, gimana caranya kita memberikan informasi yang sejelas dan sedetail mungkin dan sejujur mungkin, seamanah Asik. mungkin di kemasan. Benar. Jadi lebih percaya juga ya, Bu, Betul. konsumennya. Iya, benar. Karena dengan kayak
media, apalagi sosial media sekarang membangun kesadaran konsumen mungkin ya Bu ya untuk membeli produk atau memilih-milih produk biar aman buat kulitnya gitu. Iya, betul. Tapi memang sosial media sekarang cepet banget sih Bu. Oh, Yang kayak cepet. banyak banget influencer-influencer atau selebgram yang memang beneran nge-review jujur yang kayak gitu loh Bu. Tapi ada juga yang mungkin karena mungkin campaign yang kayak gitu-gitu, yang kayak gitu sih Bu sebenarnya yang simpang siur. Jadi kita mau percaya yang mana ya gitu. Emang agak susah gitu. Kalau menurut Ibu sendiri sosial media tuh seberapa berpengaruh untuk kesadaran konsumen ya untuk memilih kosmetik? Iya. Kalau menurut saya sih ya Mbak, apalagi ini komoditinya kita ngomongin kosmetik, ini kosmetik itu kayaknya apa namanya sangat apa namanya erat banget dengan media, apalagi digital gitu Ya. ya. Ya Mas apa Mbak Raisa sama Mas Nanda cukup tahu lah misalkan kalau misalnya apa namanya informasi yang ada di TikTok Ya, gitu kan, di di Instagram. Instagram itu cukup banyak sekali gitu kan. Kemudian dan rata-rata tuh informasi tentang kosmetik tuh justru ada di situ gitu. Banyak kan Iya. tuh Iya. menjadi apa media komunikasinya dari situ. Jadi kalau dari kami bahkan apa namanya kita ngelihat ini merupakan satu hal yang cukup harus kita seriusin gitu. Gimana kita ngebangun kedekatan dengan konsumen gitu kan karena Ya. makin kesini apa namanya sesuai target market ya. Sesuai Ya. target market misalnya target market kita Gen Z ya mau nggak mau kita harus bersahabat dengan media ya kan. Benar, iya. Dengan media, kemudian cara kita berkomunikasi antara Instagram dan TikTok itu kan TikTok. juga berbeda. Itu malah kita membuat divisi khusus tersendiri gitu untuk menghandle media sosial gitu. Jadi segitu pentingnya media sosial buat kita dan terus terang juga untuk brand-brand startup yang lain juga saya yakin mereka juga pasti sangat mengandalkan media sosial Iya. Oh untuk iya. pemasarannya mereka. Iya sih benar. Jadi selain soal regulasi bahan-bahan yang ada di dalam produk itu, ternyata sepenting itu juga ya Bu, Betul. yang handle sosial media biar mungkin lebih gampang nyampe ke Betul. konsumen. Iya. Kalau dari aku sendiri juga memang lebih enak dapat informasi dari Sosial media. sosial media Iya. atau influencer yang kita lagi cari apa nih. Ternyata kan gampang banget tinggal kita ketik aja kan Wardah atau Kaf, terus kan pasti banyak banget yang review kan Bu. Saya lebih percaya yang kayak gitu soalnya ya karena dia pakai juga gitu kan. Kalau ngomongin BPOM atau halal ya Bu, ada nggak Bu pesan buat brand-brand mungkin yang baru mau memulai atau yang sudah lama nggak mencamkan kalau halal dan BPOM itu adalah sebuah regulasi yang untuk bisnis brand. Tapi gimana caranya biar dua hal itu menjadi fondasi untuk bisnis yang kayak gitu. Pesan Ibu gimana biar orang-orang tahu kalau misalnya dua hal itu tuh nggak cuma-cuma tapi ada maknanya. Iya betul. Jadi makasih nih Mbak. Jadi sebenarnya juga dalam ini ya menyongsong kewajiban halal tanggal berapa? 17 Oktober 2026. Ibu kayak guru. Saya dikirikan. Oke, jadi ya sebenarnya selain karena menyongsong kewajiban halal yang tadi, tenang saya nggak nanyain tanggal lagi. Tenang Bu, nggak apa-apa juga. Oh, udah hafal juga ya? Udah hafal. Jadi karena ketika sampai di kewajiban halal tersebut kan memang ya mau nggak mau kan orang jadi harus punya ya, mau nggak mau ya harus punya sertifikat halal gitu. Kalau sekarang kan ya udah pasti udah pada punya sertifikat BPOM karena kalau tidak kan produk tidak bisa dijual. Tapi nanti per 17 Oktober mau nggak mau harus punya 2. BPOM Dan sama halal. sertifikat halal gitu kan untuk bisa dijual gitu. Dengan catatan kalau misalkan dia tidak memiliki sertifikat halal maka dia juga harus mendeklar keterangan tidak halal di label. Oh, Jadi gitu, Bu? betul. Jadi nanti setelah 17 Oktober produk di Indonesia itu selain nomor BPOM jadi ada 2 keterangan. Ada 2 jenis keterangan antara yang halal atau yang keterangan tidak halal. Dicantumin Bu, Harus. Oh, tidak halal gitu. Betul. Di label produk ya? Betul. Label apa namanya? iya, betul. di Iya ingredient itu. Betul. Di kemasannya. Wow. Di kemasannya gitu Oh, dan iya. harus dengan posisi harus terlihat setelah 17 Oktober Wih. gitu. Tapi Nah, itu kalau jadi setelah distribusinya setelah dijual ada tulisan kayak gitu juga harus. Justru kalau tidak ada itu jadi bagian dari pengawasan pemerintah untuk melakukan recall produk itu bisa dan tidak bisa dijual.
seharusnya. memecah kepercayaan konsumen, Bu. Jadi apa namanya, tapi balik lagi karena kan konsumen di Indonesia juga apa namanya multi ini ya, apa namanya bervariatif gitu. Jadi untuk yang konsumen Muslim mungkin sesuai preferensinya Ya. gitu kan. Bagian non Muslim juga terserah untuk melakukan preferensinya, dia bisa menggunakan produk yang halal, juga produk yang tidak halal pun juga mereka masih bisa kan untuk menggunakan gitu. Justru produk yang tidak ada keterangannya malah yang tidak boleh dijual di Indonesia nanti setelah tanggal berapa? 17 17 Oktober 2026. Jadi memang sekarang emang lebih ketat lagi ya Bu, biar yang jual produk-produk juga bisa introspeksi mungkin kayak hal evaluasi Ya. brand-brandnya yang kayak gitu. Betul. Jadi tadi apa menyambung ke pertanyaan yang sebelumnya. Jadi apa kita sama-sama mengajak nih apa namanya nggak hanya ngelihat halal sama BPOM itu kayak suatu keharusan atau administratif gitu kan, tapi dia itu sebagai kayak golden standar di integrasi produk gitu. Jadi apa namanya bagaimana kita memberikan jaminan amanah, Ya. keamanan, toyib kepada konsumen gitu melalui si label tersebut. Jadi tidak hanya label tapi mencerminkan janji kita kepada konsumen bahwa produk kita itu adalah amanah, aman dan berkualitas. Wah, mantap, luar Tapi biasa. itu juga masuk apa kosmetik aja atau semua? Semua. Jadi nanti per tanggal berapa? 17 Oktober 2026. Mungkin kita lagi ujian, Tapi Bu. di tanggal 17 Oktober 2026 ini Bu, bukan cuma soal kosmetik yang Betul, semuanya. mewajibkan label tadi, Betul, halal dan semuanya. tidak halal. Jadi yang di apa selain 17 Oktober itu hanya ada beberapa paling seperti obat-obat OTC, kemudian obat resep itu paling lama, Oke. sama ini apa namanya medical device alat kesehatan Oke, yang iya, iya, iya. resikonya resiko menengah tinggi sama resiko tinggi. Tinggi, Tapi yang alat kesehatan yang resiko rendah gitu kan, dan apalagi pangan, suplemen, nah itu semuanya tanggal berapa? 17 Oktober 2006. Saya ingat pasti. Abisin enek gitu. Enggak. Benar Bu. Tapi kalau kayak makanan gitu atau snack-snack gitu nggak termasuk? Termasuk. Justru dia duluan tuh yang di Oh, kewajibannya Mayoritas diterapkan. konsumen di Indonesia mungkin nyari yang memang yang halal, kayak mereka trust udah kayak oh yaudah nih halal, terus ketika nanti udah keluar gitu terus tiba-tiba ada label tidak halal kan, Iya, benar. konsumennya jadi mikir loh perasaan kemarin baik-baik aja sekarang ada label tidak halalnya yang kayak gitu loh Bu. Iya. jujur saya itu agak kaget Bu. Tapi senang juga maksudnya sebagai sisi konsumen ya. Jarang banget apa ya, perusahaan mau mencantumkan sesuatu yang mungkin ada resiko menurunkan income atau ya itulah tidak halal loh Bu. Karena Nanti mau tidak mau dicantumin. sih, mau tidak mau karena itu ketentuan dari Keren, regulasinya keren, seperti keren, itu. keren. Ini BPOM atau apa, Bu? BPJPH. Oh, Undang-undang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang 30. Jadi undang-undang loh bahkan. Itu berarti di luar BPOM Di luar yang Badan POM. mengurus itu Bu. Betul. Wow. Gitu. Wow, keren. Keren ya. Tanggal berapa jadi? 17 Oktober. Saya keduluan nih, tadi saya mau lemparin itu. Oke Bu. Bu, ini kan kita bicara kosmetik lagi ya Bu. Ini brand kosmetik di Indonesia udah sangat banyak karena mungkin udah pada lebih melek juga kan. Akhirnya ada brand-brand baru dan itu kan pasti ada sisi kompetitifnya ya Bu. Untuk ngejaga persaingan yang sehat itu menurut Ibu gimana? Sebagai sesama pelaku nih, produsen. Iya, jadi sebenarnya ini kita harus ngelihatnya sebagai suatu hal yang kita tuh mesti kolaborasi gitu. Oke. Karena untuk pemenuhan halal ini sebenarnya nggak bisa sendirian gitu. Oke. Karena kenapa gitu? Karena itu tadi karena kita masih tergantung dengan bahan baku yang impor sekitar 80% gitu Ya. kan. Jadi bagaimana kita bisa para pelaku industri berkolaborasi, Ya. bekerja sama, saling mengedukasi hingga tahapan supplier, sehingga supplier bahan baku pun juga terdorong untuk segera melakukan percepatan sertifikasi halal untuk bahan baku. Sehingga kalau kita sama-sama kolaborasi
inovasi gitu kan. Jadi dalam hal ini di balik dapur ya, nanti kalau misalnya udah keluar penjualan mah gontok-gontokan silakan deh. Tapi di belakangnya, di belakangnya kita mesti kerjasama bareng agar visi ini tuh bisa terjadi, bisa terwujud gitu. Ketika visi ini bisa terwujud, kita bisa jadi possible untuk membangun Indonesia menjadi pusat industri halal dunia. Wow. Gitu. Makanya itu kita mesti kolaborasi bareng, nggak bisa sendirian. Paragon juga nggak bisa sendirian. Jadi kita juga dengan aktif gitu kan melakukan sosialisasi dan edukasi via asosiasi, menggandeng asosiasi untuk mengundang para UMKM sering melakukan pelatihan, kemudian sosialisasi perihal halal agar kita bisa maju bareng-bareng gitu. Wow, keren. Maju bareng-bareng, tapi yang maju duluan harusnya Paragon gitu ya kan. Gitu. Bisa aja Mas Nanda. Iya. Wow, banyak banget nih hal-hal yang kita tadinya nggak tahu jadi tahu ya. Ibu, makasih banyak ya ilmunya. Terakhir Bu, kayak ada nggak sih pesan nih buat brand-brand kosmetik biar tidak kompetitif dengan brand-brand global yang kayak gitu Bu. Pesannya untuk kayak atau tetap ada di lingkungan Indonesia, tetap dengan mengenali masyarakatnya atau yang kayak gimana menurut Ibu biar tidak merasa kompetitif dengan market global gitu. Ya, jadi sebenarnya kalau dibilang tidak merasa kompetitif dengan market global, enggak sih, harus. Kita harus. Justru dengan kompetitif itu kita mendorong untuk kita berinovasi. Gitu, berinovasi mensejajarkan posisi kita di level player global gitu. Jadi kalau misalnya kasarnya closing statement lah ya. Jadi kita anggap kita harus ngelihat yang namanya ketentuan halal, termasuk yang ketentuan regulasi Badan POM gitu ya. Tidak hanya sekedar label halal di produk gitu kan, tapi dan juga bukan hanya sekedar pemenuhan administratif aja, ngasih dokumen, yang penting terdaftar gitu, enggak gitu. Tapi beyond itu kita harus ngelihat bahwa itu tuh menjadi penjamin kita, menjaminkan bahwa si produk kita itu toyib, amanah, aman, berkualitas, serta mendorong kita tuh kasih transparansi ke konsumen gitu. Dengan begitu kan kita akan menjamin konsumen dan mendapatkan kepercayaan konsumen untuk kita. Karena kepercayaan konsumen itu cukup luar biasa agar bisnis kita itu sustain. Di masyarakat konsumen muslim Indonesia yang sekarang tuh jumlahnya 248 juta jiwa gitu, di mana perkembangan market ekonomi syariahnya itu sangat masif. Ini kita tuh lagi bertransformasi yang cukup besar menghadapi wajib halal di tanggal 17 Oktober 2026. Mantap. Di transformasi menghadapi itu, nah ini kita tuh harus gimana caranya kita bekerja sama, melihat itu bukan suatu hanya pemenuhan regulasi saja, tapi itu tadi justru memicu kita untuk terus berinovasi. Kita tuh sedang menyiapkan pondasi Indonesia sebagai pemain kunci utama untuk rantai pasok halal dunia. Jadi harusnya kita melihat itu gitu. Dengan kita memperkuat rantai pasok halal dunia, kita menjadi global player gitu kan. Bukan tidak mungkin kita menjadi raja di negeri sendiri, tapi juga menjadi tamu terhormat di negara lain. Keren. Tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Keren jadi banget. banyak tahu kan? Iya. Selain soal regulasi, soal tanggal tanggal tentunya. Mungkin tadi udah 17 kali ya Bu. Oke, luar biasa, seru banget hari ini Ibu. Terima kasih banyak. Obrolan kita hari ini daging semua. Daging apa nih? Daging halal. Gitu. Oke, buat teman-teman yang masih mau tahu atau ngikutin tentang segala macam tentang syariat Islam, apapun yang halal, bisa ikutin kita di Instagram, di YouTube, dan di Spotify. Dan jangan lupa follow, ditonton juga sampai habis ya. Di Menara Syariah Pik 2. Yes, segitu dulu mungkin ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu terima kasih banyak. Ibu makasih. Banyak banget pengetahuan yang baru.